Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi publik untuk sesi mengenai bab 8 yaitu program untuk orang miskin, policy for the poor. Oke, pada prinsipnya kebijakan policy for the poor ini diberikan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kelangsungan hidup semua warga negaranya, terutama untuk orang miskin, supaya mereka itu mampu memenuhi kebutuhan minimalnya. Nah, kebutuhan minimalnya itu seberapa? Nah, kebutuhan minimal itu biasanya disebut di dunia ini dengan sebutan poverty line atau sebesar garis kemiskinan. Untuk di Indonesia tahun 2020 itu garis kemiskinan itu sebesar 454 sepertinya ya. 454, kita cek aja di Google. Ya, 454.652. Ya, seperti itu. Sedangkan dari sebesar 454.000 itu adalah sekitar 335 dipakai untuk kebutuhan makanan. Nah, seperti itu. Makanya kalau dalam kondisi pandemik ini, kalau menurut saya, kalau memang pemerintah ingin tegas, ya sudah, masyarakat di lockdown, tapi dengan lockdown model toleran. Maksudnya bagaimana? Bahwa masyarakat boleh keluar asal hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, misalnya berbelanja di pasar seperti itu, atau orang-orang yang bekerja di sektor makanan seperti itu. Sedangkan bisnis-bisnis yang lainnya harus ditutup. Kalaupun dibuka, ya lebih mengandalkan pada transaksi yang bersifat online, transaksi yang bersifat pengantaran, atau modelnya take it away, ya seperti itu. Tidak boleh makan di tempat, ya seperti itu. Jadi ya dibuat saja lockdown selama 2 bulan, setiap orang itu diberikan kebutuhan makan sebesar 335.000. Sekali lagi itu tiap orang ya. Jadi kalau satu keluarga terdiri dari 4 orang ya tinggal ngalihkan seperti itu. Oke, tinggal ngalihkan. Kalau di Indonesia menurut hitungan saya itu masyarakat yang masih belum dikatakan lepas aman dari perekonomiannya itu sekitar 225 juta. Itu sudah termasuk orang menengah, tetapi yang belum aman betul. Ya, bisa dipahami ya, orang menengah. Jadi tidak hanya orang miskin, tapi orang yang mendekati miskin, orang yang sedikit di atas kemiskinan, bahkan orang menengah tetapi belum lepas dari resiko untuk menjadi miskin. Nah, hitungan saya itu dari sumber yang ada sekitar 225 juta atau 80% dari penduduk Indonesia. Tinggal dikalikan saja itu dengan 335, ya sekitar 70-an triliun per bulan, ya seperti itu. Kalau dilakukan lockdown 2 bulan ya membutuhkan ya 70-an kalikan 2, katakanlah 150 triliun. Nah, seperti itu. Daripada kondisinya berlarut-larut seperti ini sekian bulan nggak jelas, bahkan kalau kita harus jujur apa adanya, kondisi sekarang itu sebenarnya jauh lebih parah daripada Maret kita dulu. Ya, sekarang itu tiap hari di atas 5 ribuan, bahkan kemarin tembus 5.800 untuk tambahan positifnya. Kalau tidak ada kebijakan frontal seperti itu ya sudah. Oke, kita kembali ke sini. Jadi pemerintah sebaiknya
mengcover masyarakat agar paling tidak bisa memenuhi kebutuhan minimumnya itu. Jadi kebutuhan agar terlepas dari garis kemiskinan itu. Ya, seperti itu. Apa saja kebijakan yang bisa diberikan? Nah, yang pertama adalah pengurangan pajak. Ya, seperti ini. Pada dasarnya, Anda tahu toh, yang namanya pajak. Pajak itu kan melekat kepada konsumsi, karena konsumsi itu tergantung daripada pendapatan disposable atau pendapatan siap pakai. Sedangkan pendapatan siap pakai itu semakin besar kalau pajaknya semakin kecil atau bahkan tidak ada. Sehingga asumsinya kalau pajak dikurangi maka bebannya itu terkurangi, maka daya belinya meningkat. Ya, seperti itu. Program ini biasanya diperlukan ketika perekonomian lesu, ya contohnya saat ini. Ya, seperti itu. Dengan dipotongnya pajak, maka daya beli akan meningkat. Dengan demikian sektor produksi akan terdorong untuk tumbuh. Ya, seperti ini. Pajak itu bisa diberikan kebebasan, misalnya pajak pendapatan juga bisa, pajak, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini, maka pendapatan itu banyak yang berkurang ya, sehingga kalaupun ada ya pendapatan yang apa adanya itu, dan itu pun harus banyak juga yang terkurang. Ya, seperti itu. Sedangkan pekerja-pekerja yang ada, kalaupun dia aman dari garis kemiskinan, ya biasanya pendapatan yang lain-lain itu juga banyak terkurang. Oke, jadi dengan dipotongnya pajak, selain itu saya tambahkan, bisa juga misalnya diberikan pengurangan pada PBB, pajak bumi dan bangunan, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan itu sepertinya sudah pernah dilakukan. Oke, ingat konsep keseimbangan, yaitu Y seimbangan ekonomi, maksudnya Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Ya, prinsipnya pendapatan itu semakin besar kalau pengeluaran itu juga semakin besar. Konsumsi, investasi, government expenditure, net export, seperti itu. Dan ingat, komponen terbesar dari pengeluaran ya konsumsi itu. Jadi jangan meremehkan konsumsi. Biasanya itu dalam suatu negara konsumsi itu lebih dari 50%. Ya, seperti lebih dari 50% itu ya konsumsi. Artinya apa? Sebenarnya untuk mempengaruhi pertumbuhan, pengaruhi saja konsumsinya. Gampangannya orang kalau semakin boros, warganya semakin boros, maka dia semakin menggerakkan ekonomi. Sebaliknya warga negaranya semakin hemat, semakin cetit, seperti itu, tentunya dalam konteks yang normal ya, seperti itu, maka semakin memperlemah perekonomian. Sehingga dalam posisi seperti ini ya kita sebagai warga negara, kalau memang kita punya kemampuan lebih, marilah kita menolong teman atau saudara atau orang-orang di sekitar kita, misalnya untuk melakukan konsumsi. Contoh sederhana, misalnya saya membeli apa itu, ini sekedar contoh ya. Misalnya saya membelikan olive atau apa untuk anak saya atau saya sendiri, saya sebenarnya bisa berangkat sendiri. Tapi dengan pertimbangan, kalau saya melakukan pembelian secara online itu harganya lebih mahal, terus saya di-charge ongkos kirimnya seperti itu, maka tentunya sedikit banyak itu akan membantu teman-teman kita yang bergerak di bidang transportasi. Karena kita ketahui dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat itu sangat riskan ya, sangat ketakutan untuk bepergian keluar. Kalau nggak penting ya udah nggak usah pergi. Akibatnya apa ya, maka sedikit banyak karena konsumsinya mereka juga malas keluar seperti itu, maka sedikit banyak konsumsinya juga akan menjadi menurun. Jadi seperti itu.
di mana semakin kecil pajak maka akan meningkatkan konsumsi dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam keseimbangan. Oke, yang selanjutnya adalah pemberian bantuan tunai. Pada prinsipnya, memang pemberian bantuan tunai itu sifatnya disinsentif bagi masyarakat. Karena sedikit banyak akan membuat masyarakat itu untuk malas bekerja. Ya kenapa? Karena kalau dia bekerja otomatis dia akan mendapatkan pendapatan. Dan kalau pendapatannya di atas garis kemiskinan, maka tentunya dia sudah bukan lagi menjadi target orang miskin. Dan tentunya maka dia tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Ya, seperti itu. Tetapi ada kalanya memang bantuan secara tunai itu perlu diberikan. Ya, seperti itu. Perlu diberikan untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya di Indonesia. Untuk di Indonesia yang saya tahu, pertama kali bantuan tunai itu ya karena latar belakang meningkatnya harga BBM. Itu di zamannya SBY. Di zamannya SBY, tapi yang nggak tahu ya di zamannya Orba ya. Cuman setahu saya seperti itu. Ketika di zamannya SBY, pada waktu itu harga minyak dunia itu menaik. Karena harga minyak dunia itu menaik, maka otomatis harga BBM juga ikut terkerek, sehingga pemerintah itu merasa tidak begitu kuat untuk melakukan subsidi yang ada, maka subsidi itu dikurangi untuk BBM. Karena subsidi untuk BBM dikurangi, maka harga BBM itu meningkat. Kalau harga BBM meningkat, maka terjadi inflasi. Ya, terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kalau terjadi kenaikan harga-harga secara umum, ya otomatis apa? Maka kebutuhan minimal pun juga meningkat. Kalau kebutuhan minimal itu meningkat, maka semakin banyak orang yang miskin. Yang miskin tambah miskin, yang tadinya mendekati miskin menjadi miskin. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ada kasus seperti ini, ya pemerintah harus mengcover itu. Toh pemerintah sudah mengurangi subsidi, maka ya jangan terlalu tega seperti itu. Ya sebagian subsidi diberikan kepada orang-orang seperti itu. Ya. Oke. Tapi pada prinsipnya setiap negara mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Contohnya di Amerika Latin itu juga seperti itu, atau di Amerika Serikat juga seperti itu. Bahkan di Amerika itu kalau nggak salah ada bantuan untuk orang miskin, dan itu diberikan berdasarkan seberapa banyak anak yang bergantung kepadanya. Itu biasanya diberikan kepada para janda yang tidak mempunyai janda tentunya tidak mempunyai suami, tetapi dia mempunyai anak yang masih bergantung kepada dia. Kenapa kok itu diberikan bantuan? Karena dianggap ketika mereka itu menumbuhkan anak-anak seperti itu dalam kondisi tidak ada suami seperti itu, maka akan menimbulkan banyak kriminalitas seperti itu. Makanya mereka akhirnya ditanggung juga oleh negara, diberikan bantuan secara tunai, dan banyaknya berdasarkan dari anak yang ditanggungnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa juga diberikan bantuan tunai, ya, diberikan kepada si miskin, tapi tentunya itu sebagai target yang jelas ya, seperti itu. Jangan sampai salah untuk diarahkan, karena kalau salah diarahkan, padahal tujuan dari jangka panjang adalah untuk stabilitas sosial, tapi justru adanya pemberian bantuan yang salah sasaran, maka justru menimbulkan gesekan sosial. Oke, bantuan tunai ini sebaiknya memang harus diberikan secara temporary. Jadi tidak harus terus-menerus. Kalau terus-menerus itu tadi, maka akan menimbulkan disinsentif
orang-orang seperti itu untuk bekerja. Makanya yang namanya bantuan tunai itu biasanya diberikan pemberitahuan bahwa oh ini diberikan selama 9 bulan ke depan. Ya, tergantung dari perekonomian. Seperti itu. Sehingga masyarakat yang berkaitan tersebut itu akan mempunyai ekspektasi, sehingga dia akan berpikir bahwa oh ini bantuannya tidak secara terus-menerus selama 9 bulan ke depan, maka ini akan diputus. Ya, seperti itu. Sehingga akan berpikir kelanjutannya bagaimana. Jadi tidak hanya bergantung kepada bantuan tersebut. Oke, selanjutnya, jika bantuan diberikan secara permanen, ini sudah ya, maka akan bersifat disinsentif bagi perekonomian. Yaitu tadi, kalau diberikan secara permanen, maka dia akan menggantungkan kepada bantuan tersebut. Ya, menggantungkan kepada bantuan tersebut, sehingga apa? Maka supply dari labor itu akan menurun. Kalau supply dari labor akan menurun, maka tentunya akan berakibat pada penurunan perekonomian. Ya, seperti itu. Orang pada malas bekerja, sehingga kekurangan tenaga kerja, dan sebagainya. Ya. Oke, jika diberikan secara permanen, maka akan memunculkan insentif untuk tidak bekerja, yang pada ujungnya itu akan menurunkan sumber dari pajak. Ingat ya, pajak itu kan bersumber dari salah satunya dari pendapatan masyarakat. Kemarin ingat ya, bahwa pajak itu dari mana saja sebelumnya, ya seperti itu. Seperti itu, sehingga memunculkan insentif untuk supply of labor-nya sendiri, dan ujung-ujungnya ya akan menurunkan pendapatan. Kalau pendapatan itu menurun, ya maka akan menurunkan pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah yang sering kali dilakukan adalah peningkatan human capital. Ya. Jadi yang dimaksud di sini tidak human-nya, tetapi human capital. Ya, jadi fokusnya di sini adalah manusia itu sebagai modal. Ya, modal. Jadi manusia itu sebagai sesuatu yang berkualitas, ya, tidak hanya kuantitasnya. Ya, seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Misalnya peningkatan kualitas kesehatan. Nah, sekarang untuk orang-orang yang di Indonesia kan sekarang sudah berlaku BPJS ya, seperti itu, dan BPJS itu juga diberikan kewajiban kepada para perusahaan untuk mengcover BPJS para pekerjanya, walaupun tidak semuanya full. Ada sebagian yang ditanggung perusahaan, ada sebagian yang ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Nah, termasuk bagaimana kepada diberikan BPJS kepada masyarakat yang tergolong dalam garis kemiskinan itu. Ya, seperti itu, sehingga ketika mengalami musibah atau misalnya sakit atau apa, maka mereka tentunya dengan adanya asuransi, ya seperti itu, asuransi kesehatan itu, BPJS kesehatan itu, maka akan tercover ya. Kalau orang kaya sakit itu banyak cadangannya, masih mending bisa di cover ya dari tabungan-tabungan yang ada. Tapi kalau misalnya ada orang miskin yang sakit, maka tentunya akan banyak sumber daya yang mesti dikeluarkan. Misalnya dia harus berhutang, dia harus menjual apa, karena biaya kesehatan tentunya akan semakin mahal. Ya, seperti itu. Maka dengan adanya BPJS ini, maka tentunya akan terkurangi. Sehingga oleh karena itu, yang di luar orang miskin ya sebaiknya ya ikut juga BPJS, karena kan sifatnya BPJS kesehatan ini kan
sifatnya adalah asuransi sosial. Berhasil kalau semuanya ikut asuransi tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga apa terjadi subsidi silang, terjadi pendiversifikasi resiko. Ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas dalam asuransi sosial. Prinsipnya kan asuransi sosial itu tujuannya adalah untuk mendiversifikasi resiko. Kalau asuransi pribadi itu kan bahwa orang yang benar-benar membutuhkan saja itu ikut asuransi. Dan siapa yang membutuhkan adalah yang mempunyai resiko tinggi. Makanya kalau asuransi pribadi itu maka resikonya tinggi karena dia tidak tercampur antara resiko tinggi dengan rendah. Beda kalau asuransi sosial. Kalau semuanya ikut asuransi maka resikonya menjadi lebih mengecil. Ya, karena tinggi dan rendah tercampur seperti itu, maka tentunya risikonya lebih kecil daripada risiko asuransi pribadi. Ya, seperti itu. Oke, jadi diberikannya peningkatan kualitas kesehatan, ya, seperti itu, berobat gratis, seperti itu. Oke, tapi tentunya dengan kelas-kelas tertentu. Yang selanjutnya adalah pemberian pendidikan. Oke, namanya pendidikan tentunya jangka panjang. Oke, kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu gunanya adalah untuk memutus rangkai setan kemiskinan. Ya, seperti vicious circle of poverty. Ya, seperti itu. Ingat, orang miskin itu prinsipnya yang menghasilkan orang miskin. Loh, bagaimana kok seperti itu? Karena orang miskin itu pendidikannya rendah. Kalau pendidikannya rendah, maka produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akumulasi modalnya kecil. Kalau akumulasi modalnya kecil, ya sudah, dia tidak akan bisa menjadi berusaha lebih keras lagi. Dia hanya bekerja sebagai pekerja, sehingga dia tidak bisa menghasilkan tambahan lebih. Akhirnya ya menjadi miskin lagi. Dan itu menurunkan orang miskin. Beda kalau misalnya orang miskin diberikan bantuan pendidikan. Dan sekarang sudah banyak ya bahwa misalnya di perguruan tinggi itu minimal kalau tidak salah untuk skema seperti ini minimal ya 20%. Ya, jadi harus mengcover orang-orang miskin sehingga muncul beasiswa bidik misi ya, seperti itu. Sudah kuliahnya gratis, mereka diberikan beasiswa per bulan kalau nggak salah 600.000. Ya, mungkin sekarang bisa meningkat lagi barangkali. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi pemberian pendidikan. Jadi yang memutus kemiskinan itu jangka pendek dikasih duit, tapi itu tidak akan memutus kemiskinan. Kenapa? Karena begitu duitnya tidak diberikan lagi ya dia jatuh miskin lagi. Jadi sebenarnya pemberian bantuan tunai itu bukan untuk memutuskan kemiskinan, tetapi adalah untuk membantu beban orang miskin untuk membiayai hidupnya. Bisa dipahami ya. Jadi hanya membantu orang miskin untuk membiayai beban hidupnya. Ya, seperti itu. Untuk mencukupi biaya hidupnya. Tetapi memutuskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah apa? Melalui pendidikan. Ya, seperti itu, melalui pendidikan. Ya, tentunya kalau Anda dididik ya tentunya harus di-cover, bukan terus dididik terus dibiarkan gitu saja. Karena orang mengikuti pendidikan ya otomatis dia tidak bekerja. Kalau tidak bekerja ya maka harus di-cover. Seperti itu. Sehingga ya bagus ada skema misalnya bidik misi. Ya diharapkan nanti setelah 4 tahun kuliah dan lulus maka dia bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Orang miskin maka apa itu pendapatannya rendah,
pendapatannya rendah, dia tidak bersekolah, maka produktivitasnya rendah, maka akumulasi modalnya juga rendah. Seperti itu, maka dia akan ya terus miskin seperti itu. Maka harus diputus. Diputus bagaimana? Diberikan pendidikan. Kalau diberikan pendidikan, maka bagaimana? Maka produktivitasnya tinggi. Misalnya sekolah menjadi tidak sekolah menjadi sekolah. Hanya sekolah saja menjadi kuliah. Ya, maka tentunya diharapkan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Kalau penghasilannya lebih tinggi, maka diharapkan akan dapat melakukan saving. Kalau bisa melakukan saving, maka dia bisa melakukan akumulasi modal sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya dengan melakukan misalnya wirausaha dan lain-lain. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemberian pelatihan dan magang. Nah, apa bedanya pendidikan dan pelatihan dan magang? Kalau pendidikan itu jangka panjang, sekian tahun dididik seperti itu. Tapi kalau pelatihan dan magang itu biasanya jangka pendek, 1 minggu, 1 bulan, atau berdasarkan program yang ada. Dan ini sifatnya lebih ke skill. Jadi kemampuan yang untuk itu saja. Ya, kalau pendidikan kan semuanya. Ya, tidak hanya skill, banyak hal yang lainnya tercakup di dalam pendidikan. Tapi kalau pelatihan dan magang, apa tujuannya? Oh, bisa untuk mereparasi elektronik, ya sudah, itu kemampuan yang didapat. Ya, seperti itu. Nah, jadi sifatnya jangka pendek seperti itu dan biasanya khusus pada kemampuan tertentu. Nah, sekali lagi ini juga bisa sebagai bagian dari pemutus rantai kemiskinan. Tapi sekali lagi yang namanya pelatihan dan magang ya juga harus di-cover. Ya, kalau bisa selama dia dilatih di magang ya dia harus di-cover, diberikan tambahan penghasilan. Adanya tunjangan, ya seperti itu, sehingga dia tidak mikir yang lainnya, makan tercukupi sehingga dia mengikuti pelatihan dan magang dengan baik. Oke, jadi itu. Kalau saya pernah melakukan penelitian dari human capital investment ini yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertambahan per kapita itu adalah investasi di bidang kesehatan. Itu sudah terbit di jurnal internasional, bisa dicek di Google Scholar saya yang diterbitkan di Science Inquiry. Ya. Oke, selanjutnya adalah pemberian subsidi perumahan. Pemberian subsidi perumahan berupa penyediaan rusun, subsidi perumahan atau KPR, pembangunan perumahan untuk yang berpendapatan rendah. Ya, misalnya ada pembangunan perumahan, misalnya hanya tipe 21, tipe 36, nah, seperti itu. Pokoknya RSSSS seperti itu. Oke, terus berbagai subsidi perumahan, misalnya adanya subsidi bantuan uang muka, ya SSB, subsidi selisih bunga, ya seperti itu, subsidi selisih bunga. Jadi biasanya subsidi KPR-nya berapa, maka untuk orang miskin maka diberikan bantuan suku bunganya. Nah, tetapi kalau untuk yang syariah, KPR SSM ini, kredit pemilikan rumah, subsidi selisih margin. Ya, seperti itu. Selain kebijakan pemerintah pusat, tentunya kebijakan perumahan ini juga bergantung kepada kemampuan finansial dari Pemda. Ya, seperti itu. Biasanya kalau di kota-kota besar yang kemampuan finansialnya tinggi, maka mereka mempunyai rusun tersendiri.
Ya, seperti itu. Kayak di Jakarta, kayak di Surabaya, mereka mempunyai rumah susun supaya orang-orang itu tidak tinggal di tempat-tempat yang tidak semestinya. Ya, seperti itu. Ini adalah pemberian subsidi perumahan. Kenapa? Karena yang namanya perumahan itu adalah basic need juga. Ya, seperti itu. Tuh. Kalau orang tidak punya rumah, maka tentunya ketentramannya ya berkurang. Seperti itu. Maka ya sebaiknya harus di cover sehingga paling tidak kebutuhan untuk tinggal itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, biasanya ada program yang secara umum itu diberikan di negara pendapatan sangat rendah. Ya, misalnya melalui transfer tunai, ya, seperti itu. Kenapa? Karena program seperti pensiun, asuransi pengangguran, dan bantuan sosial mungkin saja tidak cocok dalam konteks NPSR. Karena tadi itu, ketergantungan tadi. Biasanya negara pendapatan sangat rendah itu kan biasanya pendidikannya juga rendah ya. Budayanya juga rendah, sehingga kalau mereka itu diberikan subsidi, ya maka mereka sangat bergantung pada subsidi itu. Ya, nah, jangan sampai ada asuransi pengangguran. Kalau di negara maju orang mendapatkan asuransi pengangguran itu ya malu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini diberikan asuransi pengangguran ya mungkin banyak yang mau mendaftarkan diri. Selanjutnya adalah program pekerjaan publik. Adalah jenis intervensi dengan target mandiri yang dapat berjalan bagi negara yang menghadapi kendala informasi dan kapasitas. Nah, ini sudah banyak dilakukan di dusun-dusun ya, misalnya pengerjaan gorong-gorong, pengerjaan parit-parit di sawah-sawah, seperti itu. Ya, maka mereka memberdayakan orang-orang yang ada di dusun itu untuk ikut bekerja, tetapi dibayar. Jadi tidak kerja bakti, tetapi dibayar. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah program pemberian makanan dan peningkatan gizi. Ya. Saya masih ingat betul ketika saya dulu waktu masih SD ya, masih juga menerima misalnya makanan sehat, susu, bantuan seperti itu. Ya. Oke. Tapi biasanya ya ini akan beralih pada program yang lain karena memang program ini tentunya tidak jelas juga ya. Karena program ini ya diberikan kalau misalnya di sekolah ya diberikan kepada semua siswa sekolah. Padahal siswa sekolah ya ada yang punya, ada yang miskin, campur baur ya seperti itu. Ya prinsipnya pinter-pinternya dari pemerintah untuk mengelola, jangan sampai pemberian bantuan itu melenceng dari target yang semestinya. Program pemberian makanan di sekolah-sekolah. Ini bukan ini ya, ini beda lagi ya, ada lagi ya. Oke, jadi prinsipnya itu tadi ya. Prinsipnya jangan sampai program itu salah sasaran lah. Nah, ini juga sama. Memiliki kelemahan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerimanya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah ada program pemberian makanan, masa orang miskin saja yang diberi? Nanti kasihan ya anaknya orang kaya ngaplo itu ya seperti itu. Sedangkan kalau diberikan semuanya belum tentu pemerintah mencukupi biayanya. Ya seperti itu. Ya mungkin lebih selektif dari sekolahnya. Ya, dari sekolah yang dipilih. Bisa jadi seperti tidak harus semua sekolah diberikan. Terus selanjutnya adalah bahan baku pertanian. Ya, seperti itu. Pemberian pupuk, bibit, ya, seperti itu.
Tapi pada prinsipnya, kalau kita lihat kebijakan dari waktu ke waktu, boleh dikatakan program Orde Baru untuk pertanian itu jauh lebih mengcover dari program-program Orde sebelum dan setelahnya. Ya, kalau zaman dulu yang namanya pupuk itu nggak ada ceritanya kekurangan, mesti ada. Air juga seperti itu. Karena pada saat itu memang di zaman Orde Baru itu pembangunan pertanian itu luar biasa. Ya, infrastruktur irigasi, ya modernisasi di pertanian, termasuk pemberian pupuk, ya menjaga stok pupuk, ya seperti itu. Kalau sekarang mencari pupuk aja ya banyak yang berkelahi, mencari air untuk ngelep aja ya juga banyak yang berkelahi, ya seperti itu. Oke, secara umum ada berbagai program untuk orang miskin, yaitu misalnya tambahan pendapatan, yaitu contohnya tadi itu, BLT itu tadi. Bantuan kesehatan, nah, bantuan makanan dan gizi, ini secara umum. Bantuan perumahan, terus program peningkatan pendapatan. Bedanya kalau tambahan pendapatan itu ya dikasih aja uang tunai, itu tambahan pendapatan. Tapi program peningkatan pendapatan itu diberikan tambahan supaya dia bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Misalnya diberikan pendidikan, diberikan pelatihan, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Termasuk juga adalah misalnya kalau zaman dulu itu dilakukan transmigrasi. Ya, di daerah asal tidak mempunyai lahan yang cukup, maka dilakukan transmigrasi. Sekian tahun di cover hidupnya, tetapi mereka harus membuka lahan. Ya, seperti itu. Oke, baik, dari saya cukup itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.